Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan bahas permasalahan burung jantan di dalam kandang ternak cabul. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Nah, ini saya akan jelaskan buat teman-teman bagaimana solusinya ya. Karena ini ada yang bertanya melalui via WhatsApp saya, burung jantannya itu cabul di dalam kandang ternak padahal sudah berjodoh dan betinanya ini sudah membulatkan bahan sarangnya. Nah, bagaimana solusinya teman-teman? Kalau kita mendapati kasus jantan seperti ini, saya akan jelaskan buat kalian semua ya. Tapi saya akan tunjukkan dulu burung jantan ini bulunya itu cabul di bagian mana. Perhatikan teman-teman ya. Ini adalah bulu ya. Ini bulu jantannya yang di bagian dada ya. Jadi dia cabul ini teman-teman ya. Nah, saya akan bahas dulu ya, kenapa jantannya seperti ini ya. Yang pertama, karena betina saya ini secara kualitas memang ini di atas rata-rata dari betina saya yang lain teman-teman ya. Apalagi betina ini saya sudah paham betul karakternya. Yang pertama, betina ini hobi sekali dia buang telur. Yang kedua, dia bantai sindilan. Yang ketiga, kurang piawai dia merawat anakannya teman-teman ya. Jadi telur-telur burung murai batu saya yang dari betina ini saya akalin teman-teman ya. Saya akalin telurnya itu saya titipkan dengan indukan yang lain dengan jadwal pengeraman yang sama. Atau telurnya begitu dia keluar satu ya, langsung saya masukkan inkubator ya. Nah, biar dia nggak stres, khusus indukan betina yang ini saya kasih dia telur yang zong atau telur puyuh yang ukurannya sama dengan telur burung murai batu. Saya akalin seperti itu teman-teman ya. Dan itu berhasil, anakannya itu netas. Saya lihat secara kualitas, tentu saja teman-temannya secara kualitas dia memang lebih sekali. Makanya betina ini saya pertahankan. Saya pertahankan, nggak saya buang, nggak saya jual. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Kalau betina ini secara kualitasnya dia kurang juga dan juga nakal, nggak ada lebihnya, ya tentu saja saya jual teman-teman. Untuk apa? Saya pertahankan betina yang model begini. Kalau dia ada lebihnya, ya tentu saja saya pertahankan. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu terjadi betina jantan saya ini nggak ngawini betina ini karena betina ini memiliki secara kualitas dia lebih dari betina biasanya. Ya, padahal jantan saya ini teman-teman, ini dia sudah produksi dengan betina yang lainnya. Sengaja saya kawinkan dengan betina ini, saya pengen lihat anakannya seperti apa. Ya, tetapi kalau jantannya sudah cabul seperti ini teman-teman, nggak bisa ya, nggak bisa, harus kita pisah, kita kawinkan dengan betina yang lain. Apalagi sudah terbukti dia berhasil mengawini betina yang lain, sudah ada cindilannya ya. Ini hanya sekedar pengen tahu kualitasnya ya, tetapi memang nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa dipaksa. Ini sudah saya biarkan di dalam kandang ternak itu selama 2 bulan, tetapi dia masih kayak gini terus. Ya udah teman-teman ya, untuk apa ya, percuma. Walaupun kita jemur, kita cabut, kita jemur, kita ulangi lagi, ya begini terus. Sudah saya lakukan seperti itu ya. Harus kita ganti betinanya. Kalau kita biarkan, bulu di sekitar dadanya teman-teman akan menjadi parah ya, benar-benar parah. Nantinya yang awal mulanya karena over birahi, dia cabulnya menjadi kebiasaan dan lama-kelamaan menjadi karakter dia cabul terus seperti itu ya. Nggak bisa teman-temannya, harus dipisah ya. Ini buat teman-teman yang bertanya di WA saya, kenapa cabul burung jantannya di dalam kandang ternak. Solusinya harus kita pisah, kita kawinkan dengan betina yang lain teman-teman ya. Nah, kalau ada yang bertanya juga, bagaimana kalau burung jantan dan betina kita cabul di kandang harian ya. Nah, cabul di kandang harian, kalau kita memang sudah tahu histori sebelumnya teman-teman, karena salah dalam hal perawatan ya, over birahi akibatnya dia cabul, misalkan kita berikan dia pakan ekstra puding, kita lakukan juga proses yang namanya penjemuran, dan juga kita kasih dia jantan dan betinanya itu fur high protein atau berprotein tinggi, otomatis jantan dan betina kita bisa over birahi yang berakibat fatal dia cabut bulu di sekitar dada atau cabut bulu di ekornya teman-temannya. Jadi ini berbeda dengan cabut bulu karena stres
atau kalah mental setelah kita gantang ya. Ini beda teman-teman ya. Ini khusus yang over birahi. Harus teman-teman pisahkan dulu ya, seperti itu ya. Ini khusus yang memang over birahi ya. Nah, solusinya seperti apa kalau over birahi dan akibatnya itu cabul walaupun di kandang harian? Ini pernah dialami oleh saudara kita, subscriber saya juga teman-teman ya, Om Bobby dari Surabaya. Betina dia ini cabul sangat parah sekali teman-temannya, dan saya berikan dia solusi, itu kawinkan ya. Kawinkan. Kenapa kita kawinkan? Untuk burung yang over birahi ini. Burung yang over birahi teman-teman, secara dia mental dan birahinya itu pasti naik sekali, tinggi sekali teman-temannya, dan tidak menutup kemungkinan betina bisa menyiksa jantannya atau jantan menyiksa betinanya karena over birahi. Solusinya seperti apa ya? Nah, berhubung Om Bobby ini menggunakan kandang minimalis yang disekat di tengahnya ya, otomatis ya, bisa lihat satu sama lainnya, nggak perlu namanya teknik plaster teman-temannya. Jadi pada saat betina sudah membulatkan bahan sarangnya, baru dia masukkan jantannya dan terjadi perkawinan ya, terjadi perkawinan dan betinanya itu sembuh total ya. Dan juga kalau kita kawinkan teman-temannya, khusus jantan yang over birahi di kandang harian dulu teman-temannya, kita kawinkan, itu nantinya bisa mengalihkan perhatian jantan ini ya, yang dari awal mulanya dia hobinya cabut bulu terus, karena ada pasangan dia, ada pelampiasan lain teman-temannya. Nah, dia melihat jantan lain atau jantan melihat betina lain yang over birahi, yang awal mulanya over birahi ya, baik itu jantan dan betinanya, karena lihat lawan jenisnya seperti itu teman-temannya. Jadi teralihkan teman-teman ya, birahinya teralihkan teman-teman dengan cara misalkan betina dia langsung ngunjal sarang teman-temannya, dan jantan dia misalkan jantan dia juga mulai dia merayu ya, jadi nggak sibuk yang namanya cabut bulu. Jadi seperti itu solusinya buat teman-teman yang over birahi di kandang harian ya, karena ini ada yang bertanya juga di kandang harian, jantan dan betinanya over birahi akibatnya cabut bulu, solusinya seperti apa ya. Kita kawinkan, karena itu kuncinya. Karena kalau betina atau jantan yang over birahi di kandang harian, kalau dia sudah melakukan satu kali perkawinan saja, itu sembuh teman-teman, sembuh ya. Berbeda kalau sudah kita masukkan di dalam kandang ternak seperti ini. Ini kasus saya ya teman-temannya, ini kasus saya. Sudah saya masukkan ke dalam kandang ternak ya, dan jantan ini bukan cabul teman-teman ya, karena dia kalah ya, kalah secara ya bisa dibilang mental juga bisa teman-temannya ya, mental juga. Nah, tuh lihat teman-temannya, dia ngeleperkan sayapnya jantan ini, tetapi dia tidak berani merayu ya, tidak berani merayu betinanya teman-teman ya. Ya karena betina ini secara kualitas memang dia lebih, dan betina jantan ini juga secara usianya memang jauh juga teman-teman ya, jauh juga ya. Jadi seperti inilah solusinya, harus kita pisah. Kita pisah nggak bisa, jangan kita paksa teman-teman ya. Kalau teman mendapatkan kasus seperti saya ini, harus kawinkan dengan betina lain, nggak bisa, jangan dipaksa ya. Bahaya kalau kita paksa terus, nantinya kebiasaan yang awal mulanya bukan tipe pencabul jadi pencabul teman-teman ya. Nah, ini nanti menjadi karakter dia kalau kita biarkan. Padahal jantan ini sudah saya jemur, sudah saya ulangi lagi kayak gitu ya, kayak gini terus teman-temannya, nggak bisa ya, terpaksa harus saya pisah, saya kawinkan dengan betina lain. Apalagi jantan ini sudah produksi dengan betina lain teman-teman ya, nggak bisa ya. Memang ada jantan-jantan tertentu ya, dia kurang, ibarat kata tuh merayu ya, kurang merayu, atau ibarat kata rayuan dia ini tanggung-tanggung ya, dengan betina yang hitam-hitam mengkilat seperti ini teman-temannya. Karena ini betina saya hitam mengkilat ya. Nah ini ya teman-temannya, betina-betina hitam mengkilat, dan memang ini berkarisma juga ya. Akhirnya ya jantan ini secara birahi dia meluapkannya ke dirinya sendiri ya. Nah ini teman-temannya, jadi seperti itu solusinya, harus kita pisah, nggak bisa ya. Ini buat teman-teman yang bertanya melalui WA saya, kenapa jantan saya cabul di dalam kandang ternak ya. Kenapa seperti itu? Karena jantan ini
nggak berhasil mengawini betinanya, harus kita pisah. Solusinya seperti itu. Percuma, walaupun sudah kita berikan dia pakan ekstra puding secara berlebihan dan juga vitamin, kalau sudah karakternya seperti ini nggak bisa, harus kita pisah ya. Jadi ini semuanya kembali ke betinanya ya. Ini perlu teman-teman ketahui, khususnya pemula. Jantan ini teman-teman itu ngikut saja ya, ngikut saja. Kalau betinanya birahi dan dia ngeleper secara sempurna, jantan ini pasti akan mengawini betinanya. Tetapi kalau betinanya nggak mau, nggak bisa jantan ini. Dan juga memang jantan kita ini ibarat kata nggak mau menyiksa betinanya, ya akhirnya dia melampiaskannya ke dirinya sendiri. Akhirnya cabul seperti ini. Jadi seperti itu solusinya buat teman-teman kalau mendapatkan kasus seperti saya, jantan cabul di dalam kandang ternak, segera cabut, kawinkan dengan betina yang lainnya, jangan kita paksakan. Perhatikan ini bagian dadanya tuh, lihat teman-teman ya, dia cabul seperti itu, lalu saya kawinkan dengan betina lain ya. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga teman-teman ini jelas ya permasalahan burung cabul di dalam kandang ternak atau burung cabul jantan dan betinanya di dalam kandang harian. Kalau teman-teman masih belum jelas, silakan bertanya melalui kolom komentar YouTube saya, pastinya akan saya jawab buat kalian semua ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video kita kali ini, khususnya buat peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.